alamin. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah, penting sekali untuk kita memahami hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlebih kalau kita mengenal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam secara dekat. Bayangkan kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah kamu kenal secara 100% daripada sifatnya yang datang daripada para sahabat, maka kamu akan membayangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataupun ketika berjumpa dengan Rasulullah kamu tahu mana satu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu akan boleh duduk berdekatan dengan dia. Kamu boleh dikatakan orang yang senantiasa bersalawat kepadanya. Di dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqrabukum minni majlisan yaumil qiyamah aktsarukum alayya salatan." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, ingat, orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah orang yang semakin banyak dia bersalawat kepadaku. Maknanya orang yang kalau dia senantiasa bersalawat, semakin dia memiliki tempat VIP. Ke depan. Satu orang 1,000, satu orang 10,000, satu orang 100,000 satu hari. Ada 100,000 sehari. Bukan sesuatu yang mustahil. Bukan sesuatu yang mustahil. Allah berikan keberkahan bagi kita daripada waktu. Mustahil atau tidak mustahil? Tidak mustahil. Kenapa kita tidak ada yang salawat 100,000 kali? Karena tidak terbiasa. Dulu saya waktu masih mondok lagi, guru saya senantiasa bertanya kepada murid-murid, kepada santri-santri, hari ini kita ingin membanggakan hati baginda Rasulullah, karena besok malam disampaikan amaliyah kita kepada Rasulullah. Di dalam hadis, "Uridat alayya a'mal ummati", sampai kepadaku amaliyah umatku fi yaumil itsnain wal khamis, pada hari Isnin dan hari Kamis. Fa in wajadtu khairan hamidullah, kalau aku dapatkan mereka melakukan kebaikan, aku memuji kepada Allah. Wa in wajadtu ghaira dzalik istaghfartu lahum, kalau aku mendapatkan mereka melakukan maksiat, aku akan memintakan ampun untuk mereka. Ya Rasulullah, kalau kamu melakukan kebaikan, Rasulullah akan bersyukur, alhamdulillah. Kalau kamu melakukan keburukan, Rasulullah akan istighfarkan untuk kamu, astaghfirullah. Lalu kita 24 jam dari satu hari kita lupakan Rasulullah begitu saja. Tak mau untuk mengenal Rasulullah. Sudah ada jalan untuk mengenal Rasulullah, kita masih tak nak untuk mengenal Rasulullah. Maka guru saya Abu Ya Ahmad Naufal Al-Kaf, beliau mengatakan, "Kamu berani berapa hari ini?" "Oh, saya 500 Abu Ya." "Oh, kamu?" "Saya 1000, saya di atas dia sedikit." "Kamu?" 1500. Semua setiap ditanya, "Siapa lagi yang berani?" Ada lagi yang mengatakan, "Saya 2500." "Siapa lagi?" "Saya 3000." "Saya berapa?" 10.000. Subhanallah. Satu lagi 10.001. Bakhil. Yang terpenting dia menang. Tak apa. Fastabiqul khairat, perintah daripada Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan, termasuk daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka satu lagi mengatakan, ada sahabat saya dari Bandung, dia kata, "Saya hari ini 100.000 Abu." Maka saya tengok dia memang istiqamah. Dari pagi sampai malam dia bersalat kepada Rasulullah. Saya tanya kepada dia, "Kamu dapat 100.000?" Dia kata, "Saya dapat 100.000." Bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita tidak terbiasa. Tak masuk di akal saya orang salawat 100.000. Iya. Seperti anak-anak pondok, dia menghafal Al-Quran. Masuk atau tidak dalam otak kalian? Kalian baca 1 juz saja 3 jam. Ini anak pondok tahfidz, dia boleh hafal Al-Quran. Betul atau tidak? Berarti maknanya tidak terbiasa. Anak pondok tahfidz dengar hafal Quran, sudah biasa. Banyak di sini orang yang hafal Quran. Hafal apa kalian? "Oh, saya hafal Alfiyah bin Malik di dalam ilmu nahwu." "Berapa bait?" 1000 bait. Wow. 1000 bait. Anak pondok biasa saja. Ratusan orang yang hafal. Zubat bin Ruslan di dalam fikih hafal 1000 sekian bait. Hafal 1000 bait. Kami mau baca Ratibul Haddad saja 1 jam, setengah jam. Bacanya pun susah. La ilaha illallah. Bacanya penat, susah. Dan itu pun mengambil waktu masa yang banyak. Ini dia boleh hafal 1000 bait. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Bagi mereka biasa saja. Yang menghafal Al-Quran, yang menghafal Zubat, yang menghafal Alfiyah, yang menghafal bahkan sebagian di antara mereka menghafal Al-Irsyad karangan Ibn Muqri, di antara mereka menghafal Minhajul Talibin karangan Al-Imam An-Nawawi. Sesuatu yang biasa. Kitabnya 3 kali dari ini besarnya. Hafal secara harfiah. Yang menghafal hadis Bukhari saja banyak. Yang menghafal hadis Muslim saja banyak. Bahkan orang yang non-muslim pun pernah saya mendengar bahwa ada yang menghafalnya. Banyak.
Dari seseorang yang saya percaya kepada dia akan kisah ini, dia ceritakan bahwa ada salah satu ulama, dia pulang daripada dakwah di luar negeri, di daerah orang barat. Maka dia mengendarai pesawat, lalu dia duduk. Ketika dia duduk, dia buka Al-Quran, dia ingin mengulang hafalannya. Dia membaca Al-Quran, dia mengulang hafalannya karena dia takut lupa. Karena orang yang menghafal Al-Quran, dia kena mengulang hafalannya untuk supaya dia senantiasa lekat hafalannya. Maka dia pun mengulang bacaan Al-Quran. Dia baca, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ketika dia membaca, di saat itu datang seorang perempuan. Pusing. Ini perempuan, dia pakaiannya seperti tidak berpakaian. Bajunya dia tidak menggunakan baju seperti orang zaman Tarzan, tahu Tarzan? Seperti orang di sawah-sawah zaman dahulu. Mereka katakan bahwa ini adalah fashion yang modern. Katakan kepada mereka, bukan modern, ini ribuan tahun yang lalu sudah seperti ini fashionnya. Sekarang fashion yang modern adalah yang menutup. Karena zaman dahulu terbuka. Maka dia buka bajunya itu seperti tidak memakai baju. Celana pun tidak memakai celana. Terus dia pusing-pusing depan ini Syekh, depan Habib ini, dia tengah mengulang hafalan. Maka ketika dia mengulang hafalan, dia lupa hafalan tersebut. Dan apa yang berlaku? Ini perempuan yang memakai pakaian pendek sekali, dia duduk di sebelah Habib tersebut. Sebelah Syekh, dia tengok dia di mana, ternyata duduk di sebelah situ. Maka tambah lupa. Maka dia terus hafalkan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim. Maka perempuan yang di sebelah tadi kata wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dia yang teruskan hafalannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dia yang meneruskan hafalannya. Heran Habib ini. Heran Syekh ini. Kemudian diteruskan lagi sama dia. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Dengan tajwid yang benar. Ini perempuan yang tidak memakai baju. Bingung Syekh. Saya Habib, pendakwa bebas sampai ke luar negeri. Kemudian saya membaca Al-Quran, saya salah, kamu bagus bacanya. Dan kamu membuka pakaianmu seperti ini. Maka dikata, apakah kamu tahu Al-Quran? Dia katakan, saya menghafal Al-Quran 30 juzuk. Kamu hebat, saya belum selesai hafalan saya, kamu sudah selesai. Wahai Syekh, bukan hanya hafalan itu saja, saya juga menguasai tafsir At-Tabari. Tafsir daripada Al-Quran. Subhanallah. Apalagi yang kamu hafal? Saya menghafal Sahih Bukhari dan Muslim, bahkan di dalam otak saya Fathul Bari seperti ada semua. Sehingga saya kalau mau menyampaikan Fathul Bari, itu semua saya boleh katakan sekarang. Kata Syekh, subhanallah, apakah kamu seorang Muslim? Dia kata, saya bukan orang Muslim. Saya hanya suka kepada Muhammad. Maka saya akan berusaha untuk mencari tahu tentang Nabi Muhammad. Subhanallah.